kemudian cara berpakaiannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kita akan tertolak walaupun niatnya ikhlas kalau cara kita beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Jangan membuat-buat sendiri dalam beribadah. Kalau urusan dunia silahkan, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian, tapi urusan akhirat yang paling paham adalah Allah dan Rasulnya. Ya, yang paling paham, yang paling benar. Makanya urusan ibadah termasuk diantaranya sholat, Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan gerakan bacaan di dalam sholat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Baik, pada pertemuan pekan kemarin kita sampai hadis nomor berapa? 87 ya. Baik, hadis yang pertama yaitu hadis 86. Ini berbicara tentang doa iftitah, bahwa setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah, ulama sepakat disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Kecuali ada satu ulama yang mengatakan tidak sunnah, yaitu Imam Malik. Beliau mengatakan setelah takbir langsung Al-Fatihah, tidak pakai doa iftitah. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah membaca doa iftitah. Adapun doa iftitah itu yang kemarin kita pelajari ada berapa? 3. Yang pertama Allahumma barik, yang kedua Allahumma kabira, yang ketiga padahal yang ketiga ini yang paling pendek. Tadi guru-guru kita dulu tidak mengajarkan, ya, yang diajarkan yang panjang-panjang. Ya, yang paling pendek itu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jaddu rabbika. Nah, ini doa kita yang paling pendek. Misalnya panjenengan mengimami sholat tarawih, ya pakai doa kita yang paling pendek. Itu yang biasa dibaca oleh Umar Ibnul Khattab. Kemudian doa kita ini sunnahnya dibaca sir, dibaca pelan, tidak terdengar suaranya oleh yang lain. Jangan dibaca keras, karena kalau bacaan yang harusnya dibaca pelan tapi dibaca keras, ini bisa-bisa mengganggu orang sebelah. Allah. Baik. Nah, itu kan bisa mengganggu orang sebelah. Kemudian hadis 87. Kemarin hadis 87 ini berbicara tentang urutan di dalam ibadah sholat. Pertama, Nabi membuka sholat dengan apa? Takbir. Langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menurut hadis ini tidak ada doa iftitah. Menurut hadis ini, makanya Imam Malik mengatakan tidak disunnahkan membaca doa iftitah. Kemudian di dalam hadis 87 ini ada beberapa larangan, ya. Yang pertama, larangan duduk seperti duduknya setan ketika bangun dari sujud atau ketika tahiyat. Nabi melarang duduk seperti duduknya setan. Udah paham kan bagaimana cara duduknya setan? Masih ingat? Masih ingat kan? Jadi kedua kaki melebar, lalu bagian belakang kena
Kemudian yang kedua, Nabi melarang sujud seperti binatang buas. Jadi kedua tangannya menyentuh ke lantai begini, tidak diangkat. Sekarang kita masuk hadis 88. Monggo. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya tatkala takbiratul ihram dan bertakbir hendak rukuk. Jika beliau mengangkat kepala setelah rukuk, beliau mengangkat kedua tangan sedemikian rupa seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allah mendengar orang yang memujinya. Duhai Rabb kami, segala puji untukmu. Nabi tidak mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Baik. Dan ini termasuk salah satu gerakan sholat yang dicontohkan oleh Nabi, itu adalah gerakan mengangkat tangan saat takbir tertentu. Yang pertama di sini Nabi mencontohkan berdasarkan penglihatan para sahabat, ya, diantaranya Abdullah bin Umar, bahwa Nabi ketika membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, beliau mengangkat tangan sampai kemana ini? Sampai ke pundak. Ulama semuanya sepakat bahwa ketika takbiratul ihram sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan minimal sampai ke pundak. Ya, minimal sampai ke pundak. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, sekarang mengenai di manakah posisi tangan ketika diangkat itu, apakah sejajar dengan pundak ataukah sejajar dengan telinga? Ini ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Kalau menurut hadis Al-Bukhari, Nabi SAW mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram sejajar dengan pundak. Termasuk juga menurut hadis ini. Jadi Allahu Akbar sejajar dengan pundak. Tapi nggak usah diukur. Allah, nggak usah diukur, langsung aja Allahu Akbar. Ilmu perkiraan. Kemudian pendapat yang kedua sejajar dengan telinga. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ya. Kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunayhi. Nabi SAW ketika mengangkat tangannya saat takbir, maka beliau mengangkat sampai sejajar dengan telinga. Paham? Jadi yang begini benar, hadisnya sahih. Yang begini juga hadisnya sahih. Ya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah tangannya menghadap ke arah kiblat. Jangan gini, karena ada orang takbir. Allahu Akbar. Nah, ini kurang sempurna. Yang sempurna menghadap ke arah kiblat. Tidak terlalu tertutup, tidak terlalu terbuka, ya biasa aja gitu. Jadi hadisnya sama-sama sahih, sejajar dengan bahu sahih, sejajar dengan telinga juga sahih. Lalu bagaimana dengan pendapat dari Syekh Albani yang mengatakan bahwa mengangkat tangan ketika takbir itu sejajar dengan dada? Pernah lihat orang sholat seperti ini? Allahu Akbar. Begini. Ini hadisnya dhaif. Tidak ada ulama dari 4 mazhab yang memakai gerakan dengan cara yang seperti ini. Hadisnya dhaif.
yang hadisnya sahih sejajar bahu atau sejajar telinga. Lebih dari telinga ini menyalahi sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini menyalahi sunnah. Sejajar telinga atau sejajar dengan bahu. Kemudian, apakah mengangkat tangan itu sunnah hanya ketika takbiratul ihram? Ternyata tidak. Menurut hadis ini, Bapak Ibu, mengangkat tangan itu sunnah juga dilakukan ketika ingin ruku. Allahu Akbar, ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma. Ketika bangun dari ruku juga sunnah mengangkat tangan. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan mengangkat tangan ketika beliau hendak sujud. Kalau kita merujuk kepada hadis lain, jemaah rahimahumullah, ya, tempat untuk mengangkat tangan, sunnah mengangkat tangan saat takbir, ya, saat sholat, ya, itu ada 4. Ya, ingat-ingat ada 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga bangun dari ruku, yang keempat bangun dari rakaat kedua, bangun dari tasyahud awal. Ya. Nah, 4 ini sunnah mengangkat tangan. Selain 4 ini, menurut jumhur ulama tidak disunnahkan mengangkat tangan. Ulama sepakat selain yang 4 ini tidak disunnahkan mengangkat tangan. Tapi kalau yang 4 tadi, yang disepakati oleh ulama mengangkat tangan itu yang pertama. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Adapun ketika mau ruku, bangun dari ruku, bangun dari rakaat kedua, ini masih ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan sunnah mengangkat tangan. Tapi ada pendapat ulama mengatakan tidak sunnah mengangkat tangan selain takbiratul ihram. Siapa yang mengatakan demikian? Imam Malik dan Imam Hanafi. Ya, Imam Malik dan Imam Hanafi. Jadi kan ada orang sholat begini, ya, takbir Allahu Akbar, langsung ruku, nggak pakai angkat tangan. Allahu Akbar, Allah. Nah, tangannya tidak diangkat kecuali hanya takbir. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama males, yang kedua karena dia mengikuti pendapat Imam Malik atau Imam Hanafi. Jangan terburu-buru kita menyalahkan orang, Bapak Ibu. Ya, karena kalau sudah masuk dalam masalah fikih ini, itu banyak sekali perbedaan pendapat. Apalagi tata cara baca. Ya, tata cara ibadah itu mungkin Nabi pernah mengangkat tangan, pernah juga tidak mengangkat tangan. Ini hadisnya sahih yang tidak mengangkat tangan. Kana yarfa'u yadayhi idza qata'a as-shalah thumma la yarfa'uhuma hatta yansharif. Nabi itu mengangkat tangan ketika membuka sholat dengan takbir, dan Nabi tidak lagi mengangkat selain itu sampai selesai sholat. Nah, jadi ini ada 2 pendapat, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan sunnah mengangkat tangan walaupun bukan takbiratul ihram. Kapan itu? Ketika mau ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud atau tahiyat awal. Teruskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tulang, yaitu kening sekaligus hidung, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan ujung-ujung jari kedua kaki." Nah, ini hadis tentang anggota
badan yang wajib untuk ikut sujud, ikut di dalam gerakan sujud. Ada 7. Yang pertama apa? Kening. Yang kening sampai hidung. Kening dan hidung. Kening dan hidung. Ini dihitung 1. Kemudian yang kedua, kedua telapak tangan. Ini dihitung 2. Berarti berapa? 3. Yang keempat, lutut kanan. Yang kelima, lutut kiri. Yang keenam, jari kaki kanan. Yang ketujuh, jari kaki kiri. Itu sunnah, mohon maaf, wajib diikutkan dalam gerakan sujud. Kalau ada salah satu dari 7 anggota itu yang tidak diikutkan dalam gerakan sujud, artinya tidak menempel ke lantai, maka sujudnya tidak sah. Misalnya panjenengan sujud tapi kakinya nggak kena ke lantai, diangkat, maka sujudnya tidak sah. Ya, harus menempel ke lantai semua 7 anggota itu, mulai dari kening, 2 telapak tangan, kemudian kedua lutut, lalu kemudian kedua ujung jari-jari kaki. Adapun jari-jari kaki yang penting menempel walaupun 1 ini sudah cukup. Misalnya cuma jari jempol ya, Allahu Akbar. Yang lain nggak kena, cuma ini aja yang kena, ya. Atau hanya jari, karena orang itu jarinya macam-macam. Ada yang paling panjang itu jari yang kedua, bukan jari jempolnya. Jari apa yang kedua? Nah, kalau tangan kan jari telunjuk, kalau kaki apa? Nah, karena dia yang paling panjang, makanya ketika sujud dia yang hanya bisa menyentuh ke lantai, ya. Sedangkan yang lain nggak bisa, maka itu sudah dianggap cukup sah. Lebih sempurna lagi kalau semakin banyak yang menyentuh ke lantai. Ini mengenai tata cara sujud. Jadi jangan sampai panjenengan sujud 7 anggota itu ada yang tidak kena ke lantai. Kalau enggak, maka sujudnya tidak sah. Kemudian jemaah rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i, anggota yang wajib kena ke lantai itu 7 berdasarkan hadis ini. Nah, 7 itu apa? Kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, sama kedua ujung jari kaki. Adapun hidung dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah. Jadi kalau panjenengan sujud hidungnya tidak kena ke lantai karena hidungnya pesek, tidak kena ke lantai, maka sujudnya sah. Karena hidung tidak wajib menempel ke tempat sujud, hanya sunnah. Paham ya? Nah, ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian tidak ada anjuran untuk menekan saat sujud. Kalau ditekan, nah, supaya ininya hitam, itu tidak ada kesunahan. Sujud seperti biasa dan jangan menyakiti anggota badan dengan sujud, ya kan? Jangan sampai panjenengan menekan-nekan, digosok-gosok, ya supaya hitam. Nah ini tidak boleh karena menyakiti anggota badan. Kemudian ada faedah-faedah lain mengenai sujud ini, Bapak Ibu. Yang pertama, sujud jika menggunakan penghalang. Contohnya, panjenengan pakai kaos tangan atau pakai kaos kaki. Kaos tangan atau kaos kaki. Lalu panjenengan sholat dan sujud. Jadi tangannya dan kakinya tidak menyentuh lantai secara langsung. Ini bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya kalau tidak ada kepentingan apa-apa, hukumnya makruh. Bukan sampai batal, hanya makruh saja.
maka itu tidak kena hukum makruh karena ada uzur. Tapi kalau nggak ada uzur buat gaya-gayaan begitu, maka hukumnya makruh. Ya. Kecuali wanita, paham ya? Kecuali wanita. Kalau wanita ini betul nomor ya, karena memang anggota badannya harus tertutup, termasuk kaki. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang tidak sah itu adalah ketika penghalang dia sujud itu anggota sujud itu sendiri. Penghalang dia sujud anggota sujud itu sendiri. Jadi misalnya panjenengan sujud kepada tangannya panjenengan sendiri. Mungkin karena karpetnya kurang lembut, akhirnya panjenengan sujud ke tangan panjenengan sendiri. Allahu Akbar. Ini hukum sujudnya batal dan perbuatan itu haram. Paham? Tapi kalau selain anggota sujud yang menjadi penghalang itu selain anggota sujud, nah ini ulama khilaf. Misalnya panjenengan keningnya begini, pakai kopiah begini, atau ibu-ibu pakai mukena telur ke bawah sehingga keningnya tertutup semua, nggak ada bagian yang terbuka. Nah, ini kalau dibawa sujud dalam mazhab Syafi'i batal sholatnya. Tapi kalau ada yang kena walaupun sedikit, misalnya gini, jika masih ada sedikit nih, nah, ini sudah cukup, sudah sah. Yang penting ada bagian kening yang kena, itu sudah cukup. Ya, kayak panjenengan pakai apa itu sorban, lalu panjenengan sujud kena sedikit aja bagian kening, itu sudah cukup dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian jemaah rahimahumullah, posisi kaki saat sujud. Ini yang betul bagaimana posisi kakinya. Nah, ini ada dua pendapat ya. Kedua-duanya hadisnya lemah. Jadi dua-duanya hadisnya lemah. Satu hadis mengatakan rapat, kakinya rapat. Allahu Akbar, ini kaki, ibarat ini kaki ya, nah, rapat. Hadis yang kedua renggang. Nah, dua-duanya ini kata ulama hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif, silakan memakai yang panjenengan mau. Ya, mau yang rapat ya boleh, renggang juga boleh. Yang penting kakinya menempel ke lantai. Renggang boleh, rapat juga boleh. Jadi nggak ada keterangan yang sahih bahwa harus rapat gitu, betul-betul. Ya, renggang juga boleh. Ya, ini ada dua hadis, tapi hadisnya sama-sama kurang kuat. Ya, sama-sama kurang kuat, sehingga ulama kemudian menjadikan mereka berbeda pendapat. Ya. Jadi simpel aja kita dalam melaksanakan sholat itu. Ya. Kan ada orang harus bergabung kakinya, tidak harus. Kemudian faedah lain dari tentang sujud ini adalah larangan sujud seperti turunnya unta. Jadi nggak boleh sujud seperti turunnya unta. Pernah lihat unta turun? Hah? Coba praktek yang gemuk. Monggo. Lagi unta ini. Ayo. Maju-maju. Coba sujud seperti turunnya unta. Ayo. Tahu nggak ya? Coba aja dulu. Sujud apa itu? Oh, salah. Keliru. Harus saya yang praktek. Ini kambing, ini bukan unta. Kecil. Jadi langsung tangan
lutut begini loh. Allah. Paham? Nah, kalau begini dulu, lutut dulu, baru tangan. Nah, lututnya dulu yang turun, baru tangan. Ini nggak masuk dalam larangan. Yang dimaksud dalam larangan itu tangannya dulu. Ini. Jadi rokok dulu tangannya. Oh, coba. Biasanya orang gemuk lebih gampang. Coba. Nah, kemudian berdirinya juga nggak boleh seperti berdiri apa? Berdirinya gini. Allah. Nah, mohon maaf, belakangnya dulu yang diangkat gini loh. Paham? Nah, nggak boleh begini. Coba praktek. Ini praktek yang salah ya. Nah, cepat kurus nanti. Tapi nggak boleh. Paham ya, Bapak Ibu? Jadi Nabi melarang sujud seperti turunnya onta, naiknya juga kayak onta tidak boleh. Jadi kalau sujud yang benar itu adalah, nah nanti kita ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Apakah tangan dulu ataukah lutut dulu yang menyentuh ke lantai? Ya, yang jelas yang turun dulu adalah lutut, ya toh. Kalau yang turun dulu tangan, ini bisa sujudnya seperti sujud onta, nggak boleh. Ya hukumnya makruh, ulama menyebutkan hukumnya makruh. Jadi yang harus menyentuh ke lantai apakah lutut dulu atau tangan dulu? Ini ada dua hadisnya, dan dua hadis itu sama-sama sahih. Ya, jadi kadang Nabi melakukannya lutut dulu yang ke lantai baru tangan. Kadang Nabi melakukannya tangan dulu yang ke lantai baru lutut. Nah, ada ulama yang menyimpulkan begini, ketika Nabi lutut dulu baru tangan, itu Nabi masih kuat badannya. Tapi ketika tangan dulu baru lutut, itu Nabi sudah berusia 60-an. Karena tangan dulu baru lutut itu hadisnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat usia 63. Jadi begini, yang begini benar tangan baru, atau tangan dulu baru lutut. Contoh begini. Nah, gini. Paham? Jadi tangan dulu. Allah. Yang gemuk-gemuk tangan dulu berarti. Nggak bisa lutut dulu. Bisa? Oh. Nah, kalau yang sepuh-sepuh tangan dulu biasanya. Paham ya? Nah, ini perbedaan. Lutut dulu monggo, tangan dulu juga monggo. Boleh dua-duanya. Nah, kemudian posisi tangan ketika sujud ya sejajar dengan telinga. Ini. Dan jangan sujud seperti anjing ini, nggak boleh, ya, nggak boleh ini. Atau sujud terlalu seperti tenggiling, atau tenggiling mana? Hah? Ini. Jadi bagian. Nah, paham ya? Itu faedah-faedah terkait dengan sujud. Ya. Nah, tapi dari dua pendapat itu, tangan dulu ataukah lutut dulu, yang paling dipilih oleh ulama, ya, jumhur ulama mengatakan lebih utama. Dua-duanya benar, tapi pasti ada yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah lutut dulu. Yang lebih utama.
anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak mengerjakan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang sulbinya setelah rukuk. Tak kala berdiri, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Setelah itu beliau bertakbir ketika hendak turun sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Beliau melakukan yang demikian itu dalam setiap sholatnya hingga beliau menyelesaikannya. Beliau juga bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk. Nah, paham kan? Ini tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa sunnah kita mengucapkan, sunnah kita mengucapkan mengangkat tangan. Di sini bukan mengangkat tangan, tetapi mengucapkan takbir. Jadi takbir dalam sholat itu ada dua, ada takbir wajib, ada takbir sunnah. Ya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, takbiratul ihram, takbir untuk rukuk, takbir untuk i'tidal, takbir dari bangun dari rakaat kedua, itu Nabi mengangkat tangan menurut hadis ini. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap gerakan sholat itu beliau selalu mengucapkan takbir, kecuali bangun dari rukuk beliau hanya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Yang lain-lain beliau mengucapkan takbir. Mau rukuk takbir, mau sujud takbir, bangun dari sujud takbir. Nah, takbirnya kapan? Ketika gerakan itu dimulai. Paham? Ketika gerakan itu sudah dimulai. Misalnya panjenengan ini sedang berdiri, mau rukuk, langsung takbir, Allahu Akbar. Jangan rukuk dulu baru takbir. Allahu Akbar, ini keliru. Ya, jadi berbarengan dengan gerakannya. Allahu Akbar. Terus ini maknanya hampir sama adanya yang kemarin. Terus Mutarrib bin Abdullah mengatakan, aku dan Imran bin Husain mengerjakan sholat di belakangnya atau bermakmum kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jika hendak sujud, maka beliau bertakbir. Jika mengangkat kepalanya, maka beliau juga bertakbir. Jika bangkit dari rakaat kedua, maka beliau bertakbir. Ketika sholat telah usai, Imran bin Husain memegang tanganku dan mengatakan, cara sholat ini mengingatkanku dengan tata cara sholat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau boleh jadi dia mengatakan Ali telah mengimami kita dengan tata cara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi tata cara sholat itu sangat bersambung kepada Rasulullah SAW, jangan sembarangan. Makanya sahabat ini kan ada seorang tabi'in namanya Imran bin Husain, seorang sahabat namanya Imran bin Husain menjadi makmum dari sahabat Ali bin Abi Thalib, imamnya sahabat Ali. Nah, setelah selesai sholat, Imran bin Husain berkata, sungguh sholat yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib mengingatkanku terhadap sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sama, sholatnya para sahabat itu dengan sholat Nabi ya sama, gerakannya sama, bacaannya ya sama. Kalau ada perbedaan sedikit yang bukan inti, itu hal yang wajar. Contohnya begini, ada yang dari awal udah begini, ada yang begini, ada yang ketika asyhadu an la ilaha illallah begini, ada yang ketika hanya menyebut lafaz Allah, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh,
muncul ketika disebut lafaz Allah. Nah itu perbedaannya kecil. Menurut saya hal yang wajar. Kenapa? Karena para sahabat itu tidak selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi di dalam sholat. Ya, apalagi urusan telunjuk ini kan ada di depan, sedangkan para sahabat di belakang Nabi. Ya. Tapi secara mendasar, secara pokok gerakan sahabat dalam sholat itu sama dengan Nabi SAW. Makanya Nabi itu bersabda, "Shallu ra'aitumuni, shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi tidak mengatakan sholatlah seperti aku sholat, susah. Kalau seperti Nabi sholat susah kita. Tapi kalau Nabi mengatakan sholatlah seperti kalian melihat aku, nah tergantung yang melihat. Tergantung yang melihat. Tadi tidak kan melihat saya sholat sebagai makmum. Ya, panjenengan. Tadi kaki saya ketika sujud rapat apa enggak? Nah, enggak memperhatikan kan? Nah, inilah kemudian para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan rapat karena pas dia lihat Nabi sedang rapat. Ada yang mengatakan renggang karena pas dia lihat Nabi dalam keadaan renggang kakinya saat sujud. Gitu. Ada yang mengatakan Nabi itu setelah takbir langsung Al-Fatihah, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada hadis lain yang mengatakan setelah takbir Nabi diam, baca doa iftitah. Ini kan tergantung siapa yang melihat. Tapi gerakan pokoknya sama semua. Makanya Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wudhu sama. Kita nggak bisa berwudhu seperti wudhunya Nabi, itu nggak bisa. Nah, kita berwudhu sebagaimana para sahabat melihat Nabi berwudhu. Tergantung yang melihat. Ada yang melihat Nabi berwudhu itu mengusap kepala hanya sekali. Ada yang melihat mengusap kepala 2 kali gini. Nah, ke belakang, maju lagi ke depan. Tergantung siapa yang melihat. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah memperhatikan salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati ternyata tempo berdiri, rukuk, iktidal, setelah rukuk, sujud awal duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan tempo duduk antara salam dan bangkit setelah sholat usai ternyata hampir sama lamanya. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan selain berdiri dan duduk tasyahud itu temponya hampir sama. Nah, paham ya, Bapak Ibu? Paham belum ini? Nah, jadi tempo rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, duduk di antara 2 sujud, iktidalnya Nabi, itu temponya sama. Yang tidak sama itu cuma 2. Ketika berdiri baca Al-Fatihah, baca surat, sama ketika tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Yang lain sama. Jadi kalau rukuknya 2 menit, 1 menit, maka nanti iktidalnya 1 menit, sujudnya 1 menit, duduk di antara 2 sujud 1 menit, kemudian sujudnya lagi 1 menit. Jadi hampir sama. Yang tidak sama itu ketika berdiri dan ketika duduk untuk tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ada sebagian orang yang tidak serasi lama gerakannya, rukuknya cepat, tapi sujudnya lama. Atau kebalikannya, rukuknya lama, sujudnya cepat. Yang bagus itu adalah rukuknya standar, sujudnya standar. Jadi tidak cepat, tidak lama. Ini penting, serasi. Sehingga makmum itu bisa mengukur. Kalau imam nggak pastikan, makmum susah juga. Ini imam kadang bacanya panjang, kadang pendek.
Kadang rukuknya cepat, kadang lama. Kadang rukuknya cepat, sujudnya yang lama. Jadi nggak tentu, sehingga makmum itu nggak ada ukuran, ya, nggak punya ukuran dengan imam itu. Makanya Nabi SAW membuat sholat beliau itu ukurannya sama gerakannya, kecuali berdiri sama sujud tahiyat. Ya. Wallahu taala alam. Masih ada beberapa hadisnya. Insyaallah kita akan bahas pertemuan berikutnya sampai selesai hadis nomor 100 insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Oh. Silakan. Penjelasan dari Ustaz tadi untuk yang perkara itu menjelang sujud, yang untuk sujud itu ada yang duduk, ada yang maksudnya untuk yang mereka menggunakan tangan dulu, terus kemudian ada yang juga menggunakan langsung duduk dulu. Nah, ketika di penjelasan ulama tadi ada yang karena mungkin sifat Rasulullah saat itu sudah umur beliau 60 tahun maka pakai tangan dulu. Nah, kemudian yang sujud itu masa sebelum 60 tahun. Lalu kita sebagai umatnya, apakah selama kita masih mampu untuk bisa menggunakan lutut dulu karena umur kita masih di bawah 60 tahun, apakah kita bisa langsung menggunakan lutut kita langsung tanpa menggunakan tangan dulu, atau boleh kita selang-seling? Nah, kemudian yang kedua tentang lama temponya gerakan selain yang dari takbiratul ihram, bacaan waktu berdiri dan tahiyat awal Berdiri dan duduk. Oh ya, berdiri dan duduk. Nah, yang kita lihat dalam bacaan iktidal itu kan bacaannya pendek kan? Jadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dan itu temponya sangat pendek juga. Jadi tempo yang ini juga ternyata lebih pendek daripada tempo-tempo yang lain. Jadi bagaimana, apakah tempo tersebut harus kita sesuaikan dengan tempo-tempo yang lain yang sampai 1 menit, 1 menit, atau tidak? Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang masih muda, tadi kan ada 2 pendapat ya. Lutut dulu boleh, tangan dulu juga boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan yang paling utama lutut dulu. Bagi yang masih, kecuali bagi yang sudah sepuh ya, yang sudah tidak kuat lutut dulu, maka dia tetap lebih utama tangan dibandingkan lutut, karena kalau lututnya dulu bahaya nanti. Tapi ya bagi yang masih muda-muda, diusahakan jangan tangan dulu, diusahakan lutut dulu, lalu tangan, ya, mengambil hukum yang lebih utama. Kemudian yang kedua, bangun dari iktidal ini kan bacaannya pendek. Sebenarnya bacaan iktidal itu ada yang panjang. Rabbana lakal hamdul milkus samawati wal ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada juga Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada juga. Kalau pakai yang pendek gimana Ustaz? Boleh saja. Nanti nggak serasi gerakannya, diusahakan serasi. Jadi gerakan rukuk sama iktidalnya diusahakan serasi. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sami'allahu liman hamidah.
dan berarti rukunya baca sekali aja subhana rabbiyal azimnya. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal. Kan sama itu. Allah Ta'ala silakan. Gimana Pak? Gak usah, ini ada. Coba ulang lagi. Kurang banter. Kurang banter Bu. Oh Bapak. Salam ke siapa? Oh salam. Oh mau menutup sholat dengan salam. Nah, iya. Doa sebelum salam. Itu sudah kita pelajari. Ada ini. Coba ya, saya sudah jauh itu hadisnya. Nah, sudah belum? Sepertinya sudah. Insya Allah sudah. Ya, atau belum ya? Karena saya ngaji kitab ini tidak hanya di sini. Belum ya? Oh belum. Maaf. Nah, insya Allah nanti ketemu. Itu ada tuntunannya, ada hadisnya. Yang ada tuntunannya itu dua. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar dan seterusnya. Yang satunya dari Abu Bakar Siddiq. Beliau bertanya apa yang harus dibaca di dalam sholat. Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira dan seterusnya. Jadi itu memang ada tuntunannya. Kemudian kalau kita membaca doa yang tidak ada tuntunannya, boleh. Boleh asalkan doanya pakai bahasa Arab. Nah, boleh. Karena sebelum salam Nabi menganjurkan kita untuk banyak berdoa. Dan doa tidak harus seperti yang dicontohkan Nabi. Kalau kita punya hajat yang lain selain doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi, kita tambah dengan hajat kita boleh. Tapi pakai bahasa Arab. Ya. Ustaz nggak bisa bahasa Arab, bisa. Rabbana atina. Apalagi doa selamat itu Allahumma inni as'aluka salamatan fid din dan seterusnya. Ya. Yang penting, nah doa apa juga boleh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boleh. Ya. Ada lagi. Sambung ini. Siasat imam ini apa bacanya harus apa ya? Apa? Imam bacanya. Oh imam, ini sudah kita pelajari yang ini. Ya, bab imam ini sudah kita pelajari. Menjadi imam itu bacaannya tidak boleh panjang-panjang. Suratnya apa? Iya, bacaannya nggak boleh panjang-panjang. Menjadi imam, kata Nabi, falyukhaffif, ringankan. Karena di belakang kalian ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat, ada yang punya uzur, ada yang lemah. Maka diringankan bacaannya. Gak usah panjang-panjang. Panjang itu ukurannya apa? Ukurannya lebih dari 100 ayat. Karena sholat Nabi yang paling panjang adalah sholat subuh. Bacaannya ya. Walaupun rakaatnya pendek, tapi yang paling panjang bacaannya adalah sholat subuh. Nah, sholat subuhnya Nabi itu digambarkan oleh sahabat sekitar. Jadi sholat subuhnya Nabi itu sekitar 60 sampai 100 ayat. Itu ukuran panjang.
ukuran Nabi itu tidak panjang. Yang panjang itu kalau lebih dari 100 ayat. Nah 100 ayat Al-Baqarah itu 8 lembar Al-Baqarah. Nah, maksudnya di situ adalah Nabi sholat subuh perkiraannya seperti membaca 100 ayat. Paham? Jadi panjenengan kalau baca 8 lembar Al-Baqarah itu kira-kira berapa jam? Berapa menit? Kalau saya 20 menit selesai, 30 menit selesai. Berarti sholat subuhnya Nabi itu sekitar setengah jam. Karena Nabi selesai sholat subuh, mata tanah udah kelihatan, sahabat udah bisa mengenal siapa di sampingnya. Padahal dulu nggak ada lampu. Berarti sholat subuh Nabi itu panas. Jadi imam ditekankan oleh Nabi untuk bacaannya tidak panjang. Karena Nabi tidak pernah menegur imam yang bacaannya pendek. Yang ditegur oleh Nabi adalah imam yang bacaannya